Bab 3680. Dihina. Misalnya, meskipun Erik terpenjara di tempat ini, dia dapat menggunakan batu roh dan pil dewa dari tas penyimpanan untuk lanjut memulihkan diri. Dan juga pola pedang itu. Erik melirik pola pedang iblis yang terukir di lengannya. Berdasarkan penjelasan iblis Fu, benda kecil ini ternyata mampu membalikkan 2 kegagalan fase penilaian, bahkan bisa memundurkan 8 master 2 kegagalan dengan 1 serangan. Apakah sebuah roh pedang sehebat itu? Selain itu, setelah dirinya sadar sekarang, benda tersebut menjadi tenang lagi, dirinya tidak bisa merasakan keberadaan benda tersebut. Apakah benda ini sudah terpadu sendiri? Erik juga tidak mengerti. Erik, tracer Taois masih ada di tubuhmu. Melihat Erik tenggelam dalam pemikirannya, iblis Fu segera mengingatkannya. Oh ya, masih ada tracer Taois. Erik menepuk jidatnya, dia hampir saja melupakan sosok tersebut. Dia kemudian melambaikan tangan untuk mengeluarkan tracer Taois yang sedang terbaring di ruang permata. Sebelumnya, tracer Taois langsung terinfeksi racun laut darah begitu memasuki ruang pulai darah, yang menyebabkan dirinya menjadi gila. Meskipun dia kemudian dirawat oleh api suci, Erik hanya bisa memasukkannya ke dalam ruang permata untuk sementara waktu ketika menuju Pulau Tengah, kemudian Erik lupa mengeluarkannya sampai sekarang. Erik kemudian meletakkan tracer Taois di permukaan tanah. Pada saat ini, tracer Taois tetap dalam keadaan pingsan, tetapi racun kabut darah di badannya sudah banyak menghilang. Meskipun Erik tidak menyelamatkannya dengan api suci dalam beberapa hari ini, jubah Taois sosok ini bahkan masih memancarkan reiki yang tipis dan menyerap aura darah kotor dari tubuh tracer Taois. Erik menatapnya dengan heran, jubah Taois ini cukup luar biasa. Sosok ini benar-benar memiliki banyak benda berharga, bahkan jubah Taois yang tampak sederhana juga memiliki efek untuk mendetoksifikasi racun aneh. Harus diketahui bahwa cara untuk menghilangkan racun ini bahkan tidak bisa ditemukan dari ruang pemurnian obatnya. Tidak, ini bukanlah racun biasa. Setelah merasakan serangkaian ingatan dari roh pedang sebelumnya, Erik sepertinya sudah mengetahui struktur ruang pulau darah dengan jelas. Laut darah yang memenuhi seluruh permukaan tanah seharusnya adalah darah master mulia klan sihir. Benda seperti ini tidak termasuk racun, tetapi memiliki efek menginfeksi yang 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih tinggi daripada pil racun. Bagaimanapun, Dewa Iblis seharusnya adalah master fase Mahayana. Namun, jubah Taois ini bahkan bisa melawannya. Erik bahkan ingin melepaskan jubah Taois ini dan menelitinya dengan cermat. Namun setelah dipikir-pikir, hal ini tidak terlalu tepat dan dia tidak melakukannya. Meskipun jubah Taois tersebut efektif, kecepatannya benar-benar sedikit lambat. Dasar manusia, bagaimana kamu bisa membawa benda ini ke dalam penjara tersebut? Berikan aku 10 potong, oh tidak, 100 potong batu roh kualitas tinggi. Jika tidak, aku akan memakanmu. Tepat ketika Erik hendak menyelamatkan Trea Suter Taois, dia tiba-tiba mendengar suara yang ganas dari sampingnya. Setelah menoleh, dia melihat bahwa ada banyak anggota klan iblis yang tampak mengerikan dan menatapnya dengan kejam dari penjara di samping. Mereka juga merupakan tahanan yang dipenjara. Sebelumnya, Erik juga menyadari keberadaan mereka. Namun, Erik malas untuk memperhatikan mereka. Tidak disangka, mereka malah mengancamnya. Tatapan mereka saat melihat tas penyimpanan Erik sangat serakah, bahkan ada yang mengeluarkan air liur. Setidaknya, kultivasi mereka yang terlihat semuanya lebih kuat dari Erik, yang setidaknya mencapai fase penilaian.
Aku sudah lama tidak memakan daging manusia, jangan memaksa aku untuk bertindak. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa tubuh yang lengkap. Pria kekar yang berbicara sebelumnya itu masih mengancam pada saat ini. Apakah kalian ingin memakanku? Erik tersenyum menghina. Apakah sekelompok orang ini benar-benar menganggapnya sebagai junior dari fase transendensi dan membohonginya? Jangankan apakah kamu bisa masuk ke penjara ini atau tidak, meskipun benar-benar bisa, belum tentu kamu bisa mengalahkanku. Meskipun kultivasiku adalah fase transendensi, tetapi tubuh Taoisku bukan. Selain itu, dengan adanya tas penyimpanan, metode yang kumiliki jauh lebih banyak daripada mereka. Cukup bagus, kalian juga sudah lama tidak memakan daging manusia. Bagaimana jika kita makan bersama? Karena malas untuk berbicara dengan mereka, Erik mengeluarkan tanaman spiritual pulau darah yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari tas penyimpanan dengan santai, kemudian menyalakan api suci dan kembali meletakkan tracer Taois di atas api unggun. Melihat nyalanya api suci, ekspresi para anggota klan iblis itu berubah, seolah-olah mereka tidak menyangka kalau Erik yang hanya mencapai fase transendensi ternyata memiliki jenis api seperti ini. Selanjutnya, saat melihat Erik melemparkan manusia yang tampaknya merupakan temannya di atas api dan memanggangnya, semua anggota klan iblis yang di sekitar penjara itu seketika tercengang. Astaga, manusia ini sangat kejam. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk dikurung di penjara adalah para tahanan klan iblis yang melakukan kejahatan yang ekstrim. Tidak ada dari mereka yang tidak pernah membunuh orang lain atau sejenisnya. Namun, Erik bahkan memanggang kultivator dari klan yang sama dengan api suci dan kultivator itu masih hidup. Selain itu, aksinya yang mengundang mereka untuk makan bersama juga membuat banyak orang membencinya. Bagaimanapun, daratan Jiaoshu tidak memiliki kultivator dengan kultivasi iblis seperti ini. Batas akhir klan iblis manusia cukup tinggi, mereka tidak mungkin memakan makhluk sejenis di depan publik. Bagaimana, semuanya? Siapa yang tertarik boleh mendaftarkan diri sekarang. Setelah selesai melakukan semuanya, Erik melihat semua orang. Dasar brengsek. Saat melihat Erik bertanya pada mereka, anggota klan iblis yang sebelumnya berteriak paling sombong itu pun menyerah. Tidak peduli apakah Erik berpura-pura atau tidak, setidaknya dia tidak takut pada mereka. Dengan demikian, mereka tidak akan bisa menipunya untuk mengeluarkan batu roh kepada mereka. Penjara itu kembali tenang. Setelah selesai mempersiapkan api suci dan memanggang tracer Taois, Erik juga mulai melakukan pekerjaannya sendiri. Dia mengonsumsi pil dewa, kemudian memegang batu roh dan mulai memulihkan kultivasi. Pada saat yang sama, kerohaniannya juga tidak bersantai-santai, tetapi mengalir tanpa henti di lengan dan mencoba untuk berkomunikasi dengan roh pedang iblis. Benda kecil seperti ini mengandung banyak rahasia, yang membuat Erik cukup tersentuh. Misalnya, betapa berharganya pedang iblis itu. Sebelumnya, saat pedang tersebut membunuh Bobby dan yang lainnya, bagaimana cahaya pedang itu bisa diaktifkan? Selain itu, Giok Baoshan juga menyatu dengan roh pedang iblis. Bagaimana situasinya sekarang? Hal yang paling ingin diketahui Erik adalah kemanakah para anggota klan iblis dan juga Nixlo Hong yang terkurung di dalam ruang pulau darah sekarang, sementara ruang pulau darah telah menghilang. Berdasarkan penjelasan dari Iblis Fu dan yang lainnya, setelah mereka pergi, ruang yang sangat besar di depan gua itu langsung menghilang. Yang artinya, benda tersebut berkemungkinan telah kembali ke ruang hampa, tetapi keberadaannya tidak diketahui, atau masih berada pada roh pedang iblis, hanya saja dia tidak bisa mengendalikannya.
Namun jika roh pedang ini masih hidup, dia pasti memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengannya. Akan tetapi, roh pedang tersebut tidak mengatakan apa-apa, sepertinya sengaja menghindar darinya. Hal ini juga tidak benar. Erik mengerutkan kening. Apa yang kuduga itu memang benar. Pada saat itu, Rian memiliki kultivasi yang sangat buruk, tapi pedang iblis malah menjadikannya sebagai tuan, yang mampu mengubahnya menjadi pahlawan yang hampir menyelamatkan seluruh daratan dari identitasnya yang sebagai seorang murid biasa selama ribuan tahun. Roh pedang ini pasti memainkan peran penting di dalamnya. Tapi, kultivasiku sekarang tidak bisa merasakan keberadaan roh pedang. Hanya ada satu kemungkinan, dia benar-benar terjebak terlalu lama. Demi keluar, dia tinggal di tubuhku secara paksa, tapi tidak ingin berbicara denganku. Saat memikirkan ini, Erik sedikit terdiam. Hal ini bagaikan seorang putri yang jatuh ke dalam kesulitan dan pergi ke perdesaan. Di bawah ketidakberdayaan, dia menjualkan diri kepada seorang penduduk desa. Namun, sama sekali tidak ingin disentuh olehnya. Erik tampaknya dihina, bahkan disingkirkan oleh sebuah roh pedang yang kehilangan bilahnya. Meskipun benda ini mengabaikanku sekarang, aku tetap bisa menemukan cara, baik cepat atau lambat. Bersambung.